Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Allahumma ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Usolli wa usallimu ala nabiyil anam wa ala alihi wa sahbihi dawi sidqi wal kiram, amma ba'd. Para pengurus DKM Utsman bin Affan yang saya hormati, para jamaah yang saya hormati, ibu-ibu, imam, bapak-bapak, dan juga para pemuda-pemudi yang saya hormati dan juga saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka perayaan Nuzulul Quran, yang mana acara ini sudah biasa kita adakan setiap tahun. Alhamdulillah. Maka momen-momen seperti ini, Pak, Bu, adalah momen yang tidak harus kita tinggalkan, tidak harus kita lupakan. Karena momen-momen seperti inilah yang menjadikan memupuk ukhuwah Islamiyah kita. Bukan hanya sekedar persatuan di dalam kebersamaan, tetapi persatuan di dalam keberagaman. Masya Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan diisi tausiah dan juga pembekalan yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fauzi, yang mana alhamdulillah beliau ini, Pak, Bu, dai muda, mungkin umurnya lebih muda dari saya, Masya Allah. Sebentar. Beliau ini dai muda, tapi Masya Allah pengalamannya sudah sangat luar biasa sekali. Agar tidak terlalu nyangkolong karena waktu, bang orang Sunda mah. Sawios gado-gado, Pak, Bu. Sawios. Nah, jadi Sunda sawareh, Indonesia sawareh. Biasa di Bandung mah karari. Supaya tidak terlalu menghambat pada waktu, yang mana memang waktu ini terasa singkat sekali. Kita akan laksanakan pada malam hari ini. Alangkah baiknya marilah kita sama-sama, karena ada kaidah seperti ini, Pak. Kullu amrin tibalin la yudau bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aktarun au aktaun au ajdam. Ai qalilul barakah. Setiap perkara yang dihitung bagus, pengajian, kerja, berangkat sekolah dan lain sebagainya, jika tidak diawali dengan bismillah, maka au aktaun au ajdam. Seperti hewan yang potong kakinya, putus kakinya, atau putus ekornya. Ayat apa? Ayat qalilul barakah. Bina pada sedikit keberkahannya. Tiap-tiap perkara yang tidak diawali dengan kata bismillah, maka perkara tersebut sedikit keberkahannya. Agar lebih berkah lagi acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan keberkahan khususnya bagi beliau yang membacanya, umumnya terkhusus di malam Nuzulul Quran ini, disampaikan kepada kita keberkahan dan kesehatan berkah dari pembacaan suci Al-Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin masyarakat ikhwan rahimakumullah, sebelum kita pada acara inti, ada beberapa penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengasuh Yayasan Insan Madaniyah, Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MH. Kepada beliau waktu dan tempat kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-17 pada bulan Ramadan ini. Malam ini adalah malam yang istimewa. Pertama istimewa karena kita akan memperingati sebuah peristiwa besar. Peristiwa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan itu untuk pertama kali kesannya beruntun selama sekitar 23 tahun. Ini peristiwa besar yang patut kita syukuri dan kita ingatkan. Dan pada malam ini kita akan mendapatkan tausiah dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari seorang ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari peringatan Nuzulul Quran ini. Nanti kita sama-sama akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat masa depan kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita sama-sama sambut turunnya Al-Quran dengan memahami, dengan mempelajari, dan dengan menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan tausiah pada malam ini akan mendapatkan hikmah, kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, simaklah tausiah yang akan disampaikan oleh seorang ulama yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Sekali lagi, ini peringatan peristiwa besar, peristiwa untuk pertama kali turunkannya Al-Quran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, termohon kepada Bapak Profesor Dr. Haji Asep yang sudah menyampaikan sambutan dan juga ilmu, meskipun sebentar tapi alhamdulillah berisi sekali. Masya Allah,
di malam nuzulul Quran ini memang Pak Bu, kita dianjurkan untuk lebih banyak membaca, bertilawah, tahadus, segala rupa muhasabah diri, terutama yang berkaitan dengan segala rupa bentuk kegiatan kehidupan kita. Insya Allah, alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini kita sudah sampai pada acara pokok, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Fahri. Sebelumnya izin saya sampaikan untuk biodata beliau. Sebenarnya bedanya cuma sedikit Pak sama saya gitu. Bedanya cuma 3. Beda nasab, nasib, sama rupa. Beda gitu. Bedanya sedikit tapi nyeletit Pak, Masya Allah. Beliau masih muda tapi pengalamannya sudah sangat luar biasa. Beliau bernama asli Muhammad Fahri Fauji. Tempat tanggal lahir Cianjur 18 September tahun 2000 Pak. Kelahiran tahun 2000. Alamatnya di Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jenis kelamin laki-laki, sudah pasti Ustadz namanya juga. Pendidikan SDN Sukamulya, SMPN 3 Cilaku, SMA Al-Ajhari, Sekolah Tinggi Islam As-Saidiyah, Pesantren At-Taqwa, Pesantren Al-Muslimun, dan Pesantren Tahfidz Qasirul Quran. Pengalaman beliau, peserta aksi Indosiar tahun 2016, juara 1 Dai MUI tahun 2017, juara 1 MTQ Dai Pesantren 2017, Dai terbaik kader dari Jawa Barat 2017, Islam itu Indah Trans TV 2019, Mengisi Cahaya Hati iNews 2019 sampai dengan sekarang. Bapak Ibu sudah penasaran? Nah, kalau sudah penasaran, kita langsung saja. Saya haturkan kepada Kang Fahri, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jauh cuma 1 orang. Jauh-jauh ke sini yang jauh cuma 1 orang, balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada suara, nggak ada wajah. Ini sebelah mana ibu? Oh, Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Ikutan semua jemaah. La haula wala, kurang kenceng nih. Gara-gara mukanya banyakan gorengan ya Pak. Ayo mana suaranya? La haula wala quwwata. Amma ba'du, mohon izin tidak panjang lebar mukadimah. Yang saya hormati para guru, para ustadz, para tokoh, para kiai, para ustadz, khusus yang ada di Masjid Usman. Kalau saya nggak tahu, bantuin nggak apa-apa. Namanya apa?
Utsman bin Affan. Mohon izin guru Ustadz, tidak bisa saya sebutkan namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya kepada Ustadz guru-guru yang ada di sini. Kita doakan. Bu, nyaut apa Bu? Bu, Pak, doakan ustadznya, doakan imam masjidnya, pengurus masjidnya Utsman bin Affan ini, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Tambah rezekinya. Mana aminnya? Tambah istrinya. Ibu udah maaf jadi gak jadi ya. Tidak lupa yang mungkin hadir malam hari ini, aparatur pemerintahnya daripada kompleks sekitar, Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, hadir ataupun tidak hadir, insya Allah kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita ini menjadi para pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin ya rabbal alhamdulillah. Dan salam hormat, salam takdim saya sekaligus ucapan terima kasih kepada yang jadi wasilah saya bisa ke Bandung ini. Saya Pak biasanya ceramah itu di Jakarta, di Depok, bahkan kadang ceramah itu gak ada jamaahnya, cuma dilihatin kamera saja. Kemarin saya baru pulang dari Pekanbaru Riau, safari dakwah di Riau. Ba'da lebaran ke Lubuk Linggau. Setiap bulan saya keliling pas Sumatera. Siapa Ustadz yang jadi wasilahnya bisa ke mana, ke Bandung ini, bisa menjadi siapa yang jadi wasilah, saya bisa ke Masjid Utsman bin Affan ini, yaitu diantaranya ada yayasan yaitu infak berkah, dan daripada komunitas Azmi Community. Karena ini yayasan, karena ini infak berkah Azmi Community, saya bisa ke Bandung. Alhamdulillah. Mana jawab alhamdulillah? Mudah-mudahan doakan infak berkahnya Azmi Community-nya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, ngapain sih mau ke Bandung safari dakwah? Ceramahnya di Jakarta aja, kenapa mau ke Bandung? Di antaranya saya ini safari dakwah yaitu mana? Untuk mendukung program infak berkahnya, yaitu untuk mendukung para penghafal Quran yang ada di pondok pesantrennya. Makanya insyaallah mudah-mudahan nanti bisa ikut mulia bersama anak-anak para penghafal Al-Qur'annya, insya alhamdulillah. Dan tidak lupa juga jamaah Masjid Utsman bin Affan, masya Allah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bocil-bocilnya yang di luar, masya Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari Masjid Utsman bin Affan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alhamdulillah. Ini biasanya mohon maaf saya ceramah biasanya pegang mic yang dipegang. Biasanya kalau saya ceramah nggak diem Pak, jadi saya cuma lihat kiri kanan begini. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan ngomong-ngomong, punya TV nggak Pak di rumah? Punya TV nggak? Suka lihat apaan? Lihatnya bola ya. Jawabannya ye, bisa ya? Yang nggak ikutan pulang dari sini sakit gigi lah. Ayo semuanya jamaah. Ustadz, kenapa sih panggilannya ye? Karena di Islam itu indah Pak, ada dua orang Makassar. Siapa? Ustadz Syam sama Ustadz Maulana. Saya ceramah ke Makassar, itu jawaban yang paling halus itu ye. Kalau orang Sunda kan jawabannya apa? Pa. Jawab nggak apa-apa. Pa. Ha.
Fulan, ibu. Nah, enak. Kalau di Makassar itu jawabannya Y. Makanya di Samarinda itu kalau Ustaz Maulana bilang jamaah, jawabannya Y. Oh jamaah, alhamdulillah. Singkat saja kajian malam hari ini di Masjid Utsman bin Affan spesial Nuzulul Quran. Kita ambil hikmahnya saja. Karena kalau berbicara sejarah tentang Nuzulul Quran itu tidak cukup waktunya kalau misalnya setengah jam, perlu kajian panjang. Tapi insya Allah meskipun singkat ini bisa ngambil manfaat insya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Jamaah. Pertama, jamaah Masjid Utsman bin Affan harus bersyukur kepada Allah. Ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok harus bersyukur? Karena jamaah tidak semuanya umat Nabi Muhammad umurnya nyampe ke malam nuzulul Quran ini. Jamaah, ini jangan ngantuk baru jam 8 ceritanya kan mau itikaf ya. Ini udah pada ngantuk nih, masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, kenapa kok harus bersyukur? Jawabannya karena apa? Tidak semuanya umat Nabi Muhammad Allah beri kesempatan bertemu dengan malam nuzulul Quran. Ada orang itu Pak sakit hari ini, gak bisa iktikaf di masjid. Saya punya guru di Depok, Al-Habib Hasan bin Jafar As-Segar, meninggal di tanggal 2 Ramadan. Gak bisa jumpa dengan malam nuzulul Quran ini. Tapi mana? Alhamdulillah, jamaah Utsman bin Affan bisa jumpa dengan malam nuzulul Quran ini. Bilang alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum saya lanjut daripada ceramah saya ingin mengajak kepada jamaah Masjid Utsman bin Affan di malam nuzulul Quran ini, barangkali ayo kita sama-sama daripada infak berkah ini, barangkali jamaah yang ingin mengeluarkan infak terbaiknya nanti saya pimpin dengan sholawat, ada tim yang keliling. Barangkali jamaah yang ingin mengeluarkan mengisi di malam nuzulul Qurannya dengan apa? Dengan infak terbaiknya, silakan. Ada timnya? Mana timnya? Ada tim dari infak berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat suaranya. Salatullah. Ayo di malam nuzulul Quran angkat suaranya. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah salam. Ayo angkat suara Masjid Utsman bin Affan. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah. Angkat suaranya. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin. Dosa kita diampuni gak sama Allah di bulan suci Ramadan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Allah ini ampuni kita dapat dosanya. Karena Ramadan ini bulan ampunan. Bayangkan di Ramadan Allah obral besar-besaran yang namanya ampunan Allah, tapi ada orang-orang yang mana tidak diampuni sama Allah. Berarti masalah besar pada Allah ini. Makanya apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan di bulan suci Ramadan adalah bukannya gak beli baju lebarannya, bukan tidak beli kue nastarnya, tapi dosa kita diampuni dapat sama Allah yang banyak ini di bulan Ramadan. Pertama, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masuk Ramadan tapi masih bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, siapa orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masuk Ramadan tapi masih durhaka kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sakhallah fi sakhil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Apa artinya malam nuzul Quran ini? Tapi kalau di rumah masih musuh-musuhan sama kedua orang tua. Apa artinya iktikaf malam ini? Tapi masih menyiksa kedua orang tuanya dengan kerinduan. Para ulama mengatakan, Ustaz, guru, siapa syekh? Wahai guru, siapa anak yang bermaksiat, anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu? Para ulama mengatakan, anak yang menyiksa kedua orang tuanya dengan kerinduan, maka cukup anak itu disebut anak yang durhaka. Ada anak Pak merantau ke Kalimantan, bertahun-tahun dia gak pulang. Ibunya nelfon, pulang saya pengen ketemu, mama pengen ketemu. Apa jawabannya? Gak usah mama pengen apa saya berikan, cukup transfer. Sebulan kemudian orang tuanya sakit. Apa kata sang ibu? Mama sakit, pulang sana. Apa jawabannya? Gak perlu mama datengin rumah sakit yang paling bagus, saya cukup transfer saja. Orang tuanya meninggal, Pak. Ditelepon sama ustaznya, orang tuamu sudah meninggal. Apa jawabannya ustaz? Berapa jumlahnya? Berapa juta habisnya saya transfer untuk apa mengurusi jenazah ibu saya? Apa jawabannya? Anak yang model seperti ini, para ulama, menyiksa kerinduan, menyiksa orang tuanya dengan kerinduan, maka cukup orang ini disebut anak yang durhaka. Di sini asli orang Bandung semuanya. Asli orang Bandung. Kalau memang ada Pak orang luar bisa keluar pulau, kalau masih bisa ada kesempatan untuk pulang, pulanglah. Jangan sampai menyiksa dengan kerinduan orang tua ini. Jamaah. Yang kedua, yang ketiga, siapa orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masuk Ramadan tapi masih musuh-musuhan sama tetangga. Apa artinya itikaf malam ini, Pak? Nuzul Quran ini. Tapi kalau masih sama tetangga musuh-musuhan, jamaah, ada di sini tetangga yang masih musuh-musuhan. Kadang saya di komplek Pak di Jakarta, ada orang itu musuh-musuhan. Kenapa Ustaz? Dia ribut. Kenapa? Dia beli mobil tapi gak punya garasi. Di sini ada orangnya. Ada yang begitu. Saya tahu pasti pelakunya pakai peci. Jamaah, kata Nabi, siapa yang masuk bulan suci Ramadan tapi dengan tetangganya masih musuh-musuhan, maka kata Nabi, Ramadan tahun ini Allah tolak, dan Ramadan tahun lalu Allah gak terima. Kenapa? Karena dia tidak mau memaafkan tetangganya.
Jamaah, jadi apa artinya Ramadan ini? Tapi kalau masih istilahnya bahasa Sunda dulu, unek-unek dalam hati itu, apa artinya malam Idul Fitri nanti? Tapi kalau masih musuh-musuhan sama tetangga, jamaah, Pak, kalau minta maaf itu harus ada aturannya. Bagaimana Ustaz caranya minta maaf di malam nuzulul Quran? Satu, kalau minta maaf itu pegang tangannya. Apa ini? Pegang tangannya. Dua, kalau minta maaf lihat matanya. Karena ada ibu-ibu yang minta maaf tangan ke depan, mukanya ke pinggir. Jamaah, jujur Pak, Bu, yang susah minta maaf laki apa perempuan? Sekali lagi, yang susah minta maaf laki apa perempuan? Yang suka bikin kesel laki apa perempuan? Yang di WA jam 5 subuh dibalas maghrib laki apa perempuan? Ya Allah, memang laki-laki dengan perempuan selalu salah ya Pak. Jamaah, pegang tangannya, lihat matanya, sebutkan dosanya. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa kok minta maaf Bu? Kata Ustaz Fahri, Ramadan gak ada artinya kalau gak saling maafin. Mana? Pegang tangannya, lihat matanya, sebutkan dosanya. Emang kenapa Bu kok minta maaf? Kemarin saya teleponan sama suami ibu bilang saya, Bu, Ibu, kalau begitu langsung maafin apa ribut dulu? Ribut dulu apa langsung maafin? Ribut dulu katanya apa? Istri siapa itu ya paling keras lagi. Jamaah, orang yang tidak mau memaafkan saudaranya masuk bulan suci Ramadan, maka Ramadan ini Allah gak terima. Bahkan Ramadan tahun lalu Allah gak terima. Yang keempat, yang terakhir, siapa orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang masih belum bersentuhan dengan Al-Quran. Pak, ini ngomong-ngomong udah malam disuruh Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Udah berapa juz bacaan Quran di rumahnya Pak? Hah? Ustaz, saya kan sehari 1 juz jamaah Utsman bin Affan ini kan Ramadan Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ustaz, kan ini 17 Ramadan Ustaz. Saya ini alhamdulillah baru 1 lembar. Jawabannya alhamdulillah, gak apa-apa. Ustaz, saya baru 1 ayat nih 17 Ramadan. Apa jawabannya? Innalillah. Ya Allah, ini udah malam nuzulul Quran Pak, masa masih 1 ayat Pak? Jamaah, Al-Quran ini Pak yashfa, memberi manfaat, bahkan memberi syafaat nanti di akhirat. Lihat, faqala ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'at as-sakhah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Coba lihat jemaah Masjid Utsman bin Affan. Ketika trompet sangkakala ditiupkan, semua anggota keluarga memisahkan diri. Ustaz, siapa yang memisahkan diri? Wa ummihi wa abihi. Ibu dan ayahnya, anaknya memisahkan diri. Sedekat apapun bapak sama istri, sedekat apapun bapak dengan anak, dengan jamaah Masjid Utsman bin Affan, tapi ketika nanti di hari akhir gak kenal kita semua. Anak teriak sama ayahnya, wahai ayah, ini anakku, aku ini disekolahkan sama engkau, wahai ayah, aku sedang kesusahan. Anak teriak sama ayahnya, istri teriak sama suami, wahai suami, ini istrimu, wahai suami, aku sedang kesusahan. Pertanyaannya Pak, kenapa orang kok kesusahan nanti di akhirat? Dalam kitab Tauhid Hijana, itu matahari 1 jengkal dari ujung kepala.
Bandung ke Matahari berapa juta kilometer, tapi panasnya sekarang luar biasa. Nanti, maka jangan heran Pak, ada orang yang tenggelam sampai lututnya, ada orang yang tenggelam sampai pusarnya, bahkan ada orang yang cuma kelihatan tangannya saja. Semua orang kesusahan. Tapi apa jawaban ayah kepada anaknya? Bapak nanti bilang sama istri, wahai anakku sayang, wahai istriku sayang, aku bukan tidak cinta kepada kalian, aku bukan tidak sayang kepada kalian, tapi tanggung jawab saya saja antara surga dan neraka tidak tahu seperti apa. Bapak dari pagi sampai pagi kerja buat anak sama bini, tapi anak sama bini gak bisa nolongin kita. Illa kecuali hafidil Quran. Bagaimana anak penghafal Quran Pak? Anak penghafal Quran dipanggil sama Allah, wahai anak hafidil Quran. Ini ada mahkota kehormatan, ini ada jubah kehormatan. Cari orang tuamu sekarang. Dicari orang tuanya yang sedang kesusahan. Wahai ibu, ini anakmu, aku namanya, aku hafal 30 juz. Izinkan aku untuk menggandeng tanganmu, wahai ayah, wahai ibu. Digandeng tangannya, dipasangkan mahkota, dipasangkan jubah kehormatan, dimasukkan ke surganya Allah. Ini tangan belum lepas, masih sama anak penghafal Quran. Anak apa namanya penduduk surga nanya, wahai malaikat, itu siapa yang di atas, wahai malaikat? Apa jawabannya? Hada, ini orang tua yang sukses mendidik anaknya hafidil Quran, hafal 30 juz. Penduduk surga menyaksikan. Kalau tidak bisa mencetak penghafal Quran, makanya cari anak-anak yang sedang mondok. Kita mana? Bantu mereka yang sedang, anak-anak yang sedang menghafal Quran. Ibu bapak tahu gak program Hafiz RCTI? Tahu gak? Tahu gak? Dari dulu sampai sekarang Pak, itu Hafiz RCTI juara satunya. Dari juara satunya pasti diberangkatkan umroh. Pertanyaannya, Ustaz, siapa yang diberangkatkan umrohnya? Satu, coba lihat, gurunya. 2, orang tuanya. 3, saudaranya. 4, teman-teman ketika di pesantren. Tapi jamaah Utsman bin Affan tahu gak, yang ngapalin Quran itu anak kecil umur 7 tahun 1 orang. Tapi yang diberangkatkan umroh lebih dari 1. Itulah anak penghafal Quran. Allah perlihatkan kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana nanti di akhirat? Anak penghafal Quran ini nangis. Allah ini paling gak suka pada surga mendengar tangisan, ditanya sama sama Allah, wahai anak hafidil Quran, kenapa kamu menangis? Ya Allah, aku menunggu, aku mencari 2 orang tua aku lagi. Apa jawabannya? Siapa yang kau cari? Orang tuamu sudah masuk ke surga. Apa jawabannya? Ya Allah, ya Rabb, aku mencari ketika aku di pesantren ada orang tua, ya Allah. Aku hafal 30 juz. Aku pernah diberikan peci sama dia, ya Allah. Aku hafal 30 juz. Aku pernah diberikan jajan sama dia, ya Allah. Di mana mereka, ya Allah, sekarang? Aku gak mau masuk ke surga sebelum mereka belum masuk ke surga. Dan aku akan terus menangis kalau mereka belum masuk ke surga. Dicari ini orang tua, digandeng tangannya, dimasukkan ke surganya Allah. Pegang baik-baik Pak. Ini yang megang bukan anak sendiri, yang megang bukan suami, yang megang bukan istri, tapi anak yang pernah ditolong ketika sedang di pondok pesantren menghafal 30 juz. Makanya Pak, usahain di anggota keluarga itu harus ada 1 saja untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah semuanya bisa mulia bersama para penghafal Al-Quran. Insya. Makanya di malam nuzulul Quran ini, mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran,
Kita barusan mendengar bahwa Al-Quran ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Jamaah. Jadi pengen punya anak penghafal Quran, pengen? Udah berapa juz hafalan anaknya, Bu? Sayangnya nggak ada bocil-bocilnya nih. Kalau ada bocil-bocilnya nanti dikasih motivasinya, Masya Allah. Jamaah, kalau tidak bisa mencetak Ustaz, Bapak ini sudah tua Ustaz, Bapak ini nggak mungkin anak saya ini udah dewasa semuanya, nggak mungkin disuruh mondok lagi. Kalau memang tidak bisa mencetak, maka carilah anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Insya Allah. Di malam nuzulul Quran ini, siapa lagi orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak mau berbagi meskipun dia masuk bulan suci Ramadan. Kata Allah seakan-akan apabila kalau ada jamaah Utsman bin Affan masuk ke Ramadan tapi masih gak mau dia baca Quran. Ada orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak mau berbagi. Kata Allah, aku ini harus ngasih bulan apa lagi sama kalian supaya kalian ini mau baca Quran, supaya kalian ini mau berbagi. Bayangkan di Ramadan saja masih tidak mau sentuhan dengan Al-Quran, di Ramadan saja masih tidak mau berbagi, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Makanya isi di malam nuzulul Quran ini dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Di antaranya amal soleh mana? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, berbagi. Insya Bu, hari ini ibu beli emas 20 juta dipakai Pak di tangannya. Kenapa? Perempuan suka emas. Perempuan itu belinya suka dandan. Kenapa? Karena syahwat laki sama perempuan itu beda. Kalau syahwat perempuan itu sukanya itu di fashion. Makanya perempuan nanti lebaran, Pak, saya belum punya kerudung. Padahal kerudung selemari kan Pak di rumah ini. Kenapa? Karena memang syahwatnya dia. Makanya perempuan ini sukanya ini dandan, beli tas, beli pakaian. Alasannya gak punya pakaian padahal selemari. Kenapa Ustaz kok begitu ya perempuan? Karena memang itu syahwatnya mereka. Tapi beda syahwatnya laki-laki. Syahwatnya laki-laki bukan di pakaian. Laki-laki ke kondangan gak mandi saja jadi Pak. Tapi kalau perempuan gak bisa. Tapi apa syahwatnya laki-laki? Syahwatnya laki-laki ke di mata. Makanya Islam memperbolehkan laki-laki lebih dari satu. Kenapa? Karena syahwatnya memang di mata. Perempuan bukan syahwatnya di laki-laki, tapi syahwatnya di fashion. Hari ini ibu beli emas, Bu, nyaut apa Bu? Ibu beli emas 20 juta, ibu beli emas dipasang di leher, di telinga. Seminggu kemudian ibu meninggal. Emas itu dijual sama suami buaya-buaya ini. Terus mana? Uangnya dipakai apa Bu? Kawin lagi. Kawinnya sama teman sendiri lagi. Kira-kira sakit hati nggak Bu? Sakit hati nggak Bu? Bohong itu pasti menghantui terus itu. Daripada uangnya dipakai untuk mana kawin lagi sama suami, mending dipakai untuk amal soleh di malam nuzulul Quran. Ada sisa waktu berapa hari lagi? Kalau 29, kalau Ramadan ini 29 berarti 12 hari lagi. Masih ada sisa waktu untuk melakukan amal soleh. Bapak hari ini Pak kerja dari pagi sampai pagi, ngisi ATM terus. Hari ini Bapak sedekahnya 1 juta. Siapa Bapak punya uang 100 juta, Bapak sedekah 1 juta. Siapa yang menikmati itu uang 99 juta? Hak waris istri, anak. Tapi apa namanya? Uang yang 1 juta itu ke bawah sampai akhir. Semua bakalan mati Pak. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau kata Ustaz Jari apa? Orang kaya mati, orang miskin. Jawab apa Bu? Ayo Pak jawab semuanya. Orang kaya
orang miskin. Yang gak jawab mati, nanti mati duluan. Ayo jawab semuanya, jangan ngantuk-ngantuk nih, malam Nuzulul Quran baru 8:30 nih. Ayo semuanya, orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, imam masjid. Ini ya Allah, tidak pakai Ustaz. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Intinya jangan menunda kebaikan. Allah berikan kesempatan malam Nuzulul Quran, masih bisa kita menghirup malam Nuzulul Quran. Kita nggak tahu ya, mungkin saja ini bisa saja malam Lailatul Qadar, bisa saja insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat daripada malam Lailatul Qadar ini, amin ya rabbal alamin. Cuma syaratnya satu, jangan dipilih-pilih. Ustaz katanya harus ganjil, harus genap, jangan. Tapi dari tanggal 1 sampai selesai, orang yang istiqomah lah, orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua bisa istiqomah sampai dengan selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jamaah. Jadi ada sisa waktu 12 hari mau melakukan amal soleh, insya Allah. Ada waktu buku kata Ustaz Fahri 12 hari lagi. Bisa 1 hari 1 juz. Bisa 1 hari misalkan berapa juz. Kalau yang sudah pernah beromba, kalau Ramadan itu orang Mekah itu dipaksa untuk bersedekah, nerima. Sebenarnya beli takjil itu di Mekah itu tidak perlu beli takjil, cukup bawa kantong aja udah penuh Pak. Orang masukin aja. Kenapa kok begitu Ustaz? Karena mereka tahu keistimewaan sedekah di bulan Ramadan. Kenapa Masjid Usman bin Affan susah ya? Kenapa? Karena nggak tahu keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antaranya daripada memperoleh nikmat terbaik. InsyaAllah bisa mulia di malam Nuzulul Quran, di malam turunnya Al-Quran ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Allah berikan kesempatan Ramadan yang akan datang, insya amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ibu bapak, saya minta doanya. Alhamdulillah 2019 berarti saya itu di Islam itu tadi. Semenjak COVID, baru aja nongol di TV, Pak, nongol di TV ada COVID. Balik lagi saya. Tapi alhamdulillah dari dulu sampai dengan sekarang itu ada di Cahaya Hati, ayo sedikit promo sedikit, mumpung banyak jamaahnya, biar saya lama bisa di TV-nya. Alhamdulillah punya TV ya, punya TV, udah beli sotoboxnya. Apa namanya? Setbox nggak itu muji aja ngantuk apa enggak gitu. Masya Allah, silahkan jam 12 siang sampai dengan selesai. Insya Allah doakan juga saya setiap bulan Pak, setiap hari dakwah ke daerah Sumatera, bahkan ke Sulawesi, ke Makassar dan lain sebagainya. Doakan saya ini mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Saya juga masih kuliah, belum selesai, waktunya banyak berkuras dakwahnya. Karena kesana kemari jadi kuliahnya agak terganggu juga. Tapi insya Allah Allah berikan sehat, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Doakan juga supaya saya badannya biar gemuk, amin. Jadi saya pas masuk ke masjid Pak, itu mata jamaah semua anak ustaz, badannya kurus gitu. Kurang makan di Jakarta. Doakan sayanya sehat ya Pak ya, hubungan semangatnya dakwah, bisa semua safari dakwah silaturahmi. Dan di Bandung ini saya sampai hari Sabtunya ada di Universitas Ahli Sains Bandung. Terus besok ada juga Jumat ada kajian juga, insyaallah. Yang mudahan berkah pertemuan ini insyaallah. Di akhir Bapak, daripada tim infak berkah ini akan mengajak jamaah Usman bin Affan siapa saja. Kita sifatnya mengajak ya, infak berkah ini mengajak siapa saja yang ingin mengeluarkan infak terbaiknya ataupun wakaf daripada Qurannya untuk pondok pesantrennya, silahkan. Jadi nanti ada yang mimpinya, bukan saya. Jadi ada yang mimpinya. Barangkali jamaah yang di malam Nuzulul Quran ini mengisi dengan wakaf Al-Qurannya untuk pondok pesantren daripada infak
berkah ini masih di daerah Bandung. Silahkan nanti dijelaskan lebih rincinya. Nanti ada wakaf Al-Quran. Insya Allah apa yang dikeluarkan hari ini untuk anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Pak Berkah ini. Setiap bacaan Pak, yang namanya santri penghafal Al-Quran itu nggak boleh puasa murojaah. Kalau Bapak murojaah itu baca Quran paling mohon izin, bisa saja mungkin sebulan sekali atau bisa saja Ramadan saja. Tapi anak penghafal Al-Quran nggak bisa Pak. Minimal setiap ba'da sholat itu pasti murojaah. Maka setiap ketika murojaah Al-Quran, maka setiap itu juga jamaah masjid Usman bin Affan mendapatkan pahala itu. Makanya sekali lagi ini hanya mengajak siapa saja jamaah yang ingin ikut mengeluarkan infak terbaiknya untuk Al-Quran sama infak terbaik, silahkan, nanti ada yang memimpinnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi ya di lain kesempatan. Insya Allah. Jangan lupa ya, Islam itu indahnya. Jam berapa coba? Jam 11. Islam itu indah Pak. Jam berapa? Nah ini ketahuan nih jarang nontonnya ini. Jam berapa? Jam 5 sampai dengan 6.30. Kalau cahaya hati cuma dulu di jadwal Pak. Mudah-mudahan lancar berkah semuanya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaflah Al-Quran atau mensupport saja. Ingin berwakaf Al-Quran minimal misalkan 190.000 itu mangga. Atau misalnya nanti sebenarnya kita ada bukan semacam apa ya, semacam challenge. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berwakaf Al-Quran 25 pieces Al-Quran, berarti totalnya sekitar 2.250.000. Nanti kami akan memberikan Al-Quran 15 itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Barangkali silakan Bapak ataupun Ibu yang tidak berkomitmen untuk wakaf Al-Quran 25 boleh ke depan. Nanti kita langsung dipoto sama Ustaz. Untuk tunainya sebenarnya sekarang tidak. Misalkan nanti untuk investasi apa. Yang penting sekarang kita berkomitmen untuk wakaf Al-Quran 25. Ada mau? Pak, gitu. Silakan malah ke depan. Iya. Dan nanti kita kasih juga testimoni Al-Qurannya. Ya. Maka 25. Lalu kita turunin. Kita turunin menjadi 20 Al-Quran. 91-nya menjadi 20 Al-Quran. 15, 10, semampunya Bapak saja kalau mau berwakaf Al-Quran. Atau kalau ini saja kita ada di sekretariat insya Allah. Terima kasih untuk acara pada malam hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan keberkahan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.